Timnas Bahrain tanpa bantuan wasit gak ada apa-apanya sob, ketika bertanding di GBK, berbeda kala bertanding di rumahnya sendiri. Cek faktanya di video berikut ini sob. Timnas Indonesia kala itu, bertandang di Bahrain dengan memetik 1 poin atas Bahrain. Pertandingan ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bermain penuh kepercayaan akan memetik kemenangan, di kandang Bahrain yang saat itu masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Pada babak pertama, Timnas Indonesia terlebih dahulu kebobolan melalui tendangan jarak jauh pemain Bahrain. Namun Timnas Indonesia tidak mengendurkan serangan ke lini pertahanan Bahrain. Alhasil pada menit terakhir babak pertama Indonesia mampu menyamakan kedudukan 1-1. Hasil kerja sama apik Ivar Janer, melalui sisi kanan dan memberikan umpan lambung ke kotak penalti Bahrain. Bola tersebut mengenai badan Mes Hilgers dan mengarah ke Ragnar Oratmangun, dan bola langsung dilesatkan ke gawang Bahrain dan gol penyama kedudukan tercipta untuk Indonesia. Namun gol tersebut tidak secara langsung disahkan oleh wasit. Namun dicek terlebih dahulu apakah gol tersebut sah atau tidak, disinilah peran wasit mulai memihak ke Bahrain. Tapi tak apalah itu urusan wasit sama Bahrain, kan Bahrain punya banyak uang. Pada babak kedua, permainan Timnas Indonesia masih menggunakan skema yang sama, menggunakan taktik bertahan dan mengandalkan serangan balik. Namun, taktik tersebut membuahkan hasil di mana stiker Rafael Struijk melesatkan bola ke sudut gawang Bahrain dan tak mampu ditepis kiper Bahrain dan gol untuk Indonesia. Kedudukan pun berubah menjadi 2-1. Timnas Bahrain tak mau malu dong. Di depan publik sendiri jika kalah atas Indonesia, maka mulailah dengan gaya permainan yang menyerang dan taktik guling-guling. Timnas Bahrain diuntungkan dengan kepemihakan wasit asal Yaman. Entah siapa itu namanya si botak. Petaka datang untuk Timnas Indonesia, pertandingan memasuki tambahan waktu. Namun tak tanggung-tanggung tambahan waktu diberikan 9 menit. Nah di sini terlihat jelas si botak ini memihak Bahrain. Ini dikarenakan pertandingan udah habis dari tambahan waktunya. Namun si botak tak meniup peluit berakhirnya pertandingan. Ini membuat konsentrasi pemain timnas tidak lagi fokus. Di menit 90+9 Bahrain mendapatkan sepak pojok. Bola liar pun terjadi di depan kiper Martin Paes, dan akhirnya gol tercipta di menit 90+10 untuk Bahrain. Anehnya gol tersebut tidak dicek VAR terlebih dahulu. Apakah gol ini sah atau tidak? Nah disinilah pemain timnas protes karena waktu tambahan udah lewat. Ya apalah daya wasit atau si botak tak menghiraukan dan gol tetap disahkan. Udah jelaskan kalau si botak ini memang terlihat jelas memihak Bahrain, ya sudahlah kita balas si GBK nanti. Banyak supporter timnas tak terima dan tak puas kepemimpinan si botak. Banyak netizen menyerbu akun Instagram si botak, pada akhirnya si botak menghilang dari peredaran, ya netizen Indonesia dilawan kocar-kacir deh si botak. Tidak hanya itu saja, para netizen Indonesia menyerbu akun Instagram Federasi Bahrain dan AFC dengan membanjiri komentar AFC Mafia. Ya begitulah cara orang Indonesia melampiaskan emosinya. Oke lanjut saja ke pertandingan berikutnya, di mana momen yang memang ditunggu-tunggu supporter Indonesia, tanggal 25 Maret 2025 menjelang Lebaran, ya karena pertandingan ini, memang masuk di bulan puasa akhir. Supporter di seluruh Indonesia, ini banyak juga yang memang orang perantauan dari berbagai daerah, mereka rela belum mudik Lebaran karena mau kasih paham ke Bahrain jika di GBK emang bisa membuat Bahrain ciut nyalinya. 25 Maret pukul 20.45, pertandingan Indonesia versus Bahrain dimulai. Dari awal pertandingan, ini terlihat jelas pemain Bahrain tidak ada apa-apanya, jika tidak dibantu wasit, ya iyalah kan wasitnya udah beda, bukan si botak lagi. Aduh, oke lanjut aja, ke pertandingan, Timnas Bahrain, terlihat mental para pemain ini sudah tak seperti di kandangnya. Mereka bermain lebih galak dan pinter guling-guling, kena senggol dikit guling. Berbeda ya di GBK, mereka tak lagi main guling-guling, kaki kayak keraker sama lapangan, keringet dingin udah bercucuran, pokoknya beda banget, sob. Dengan situasi seperti ini Timnas Indonesia memanfaatkan keadaan dengan bermain nyaman, penguasaan bola lebih bagus dan bola bisa dimainkan kaki ke kaki, nyaman gitu mainnya sob. Apalagi Timnas diperkuat pemain baru, ada Oli Romeni sebagai striker dan Joey Palupesi di lini pertahanan. Timnas Indonesia bermain dengan formasi 4-3-3 dengan pemain lokalnya, ada Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Pada babak pertama Timnas Indonesia menciptakan gol lewat kaki Oli Romeni di menit 27, diawali umpan silang Tom Haye, dan diterima Marcelino Ferdinand, kemudian diumpan ke Oli Romeni, umpan tersebut tak disia-siakan Oli dan gol untuk Indonesia. 1-0 untuk Indonesia, kedudukan 1-0 bertahan sampai akhir pertandingan, dan Timnas menang atas Bahrain. Pada pertandingan ini Bahrain terlihat seperti ayam sayur karena tak dibantu wasit. Ya begitulah pertandingan, yang penting Timnas Indonesia menang gitu aja.
Yang suka video ini, tolong like aja ya. Terima kasih buat semuanya. Bertemu di lain waktu. Tonton aja dulu videonya. Boleh diulang-ulang atau di-share ke teman, sanak saudara, biar saya lebih semangat lagi bikin videonya ya. Terima kasih.